lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo sahabat Grapadi, perkenalkan nama aku Yunita. Kali ini aku akan menceritakan soal pengalaman hororku saat aku masih duduk di bangku SMP. Jadi ceritanya bermula saat aku mengenal sekolah ini sebagai sekolah yang cukup favorit di kotaku, dan sekolah ini juga memiliki sejarah yang cukup lama karena sekolah ini dulunya adalah sekolah Belanda sebelum Indonesia merdeka. Aku mempercayai cerita itu karena memang ada bukti-bukti foto di mana sekolah ini sudah bangun sejak tahun 70-an. Selain itu, kisah-kisah dari satpam dan penjaga kantin yang terus bergulir saat aku duduk di bangku kelas 1 hingga kelas 2 SMP. Hingga suatu waktu aku berkesempatan untuk mewakili sekolahku untuk lomba paskibraka. Kebetulan jika teman-teman tahu, lomba paskibraka selalu diadakan sangat pagi-pagi sekali. Jadi hari itu aku memutuskan untuk datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Mungkin sekitar jam 5 subuh. Namun saat aku datang ke sekolah, aku melihat seseorang menggunakan pakaian putih paskibraka. Di bajunya tertulis nama Pratiwi. Aku tidak pernah mengenal salah satu anggota paskibraka di sekolahku yang bernama Pratiwi. Kemudian, aku memutuskan untuk mendekati sosok tersebut. Bajunya memang berwarna putih, tapi terlihat bercak darah. Saat aku menatapnya, wajahnya begitu kaku. Tidak ada ekspresi dan hanya menatap kosong ke arahku. Aku pun mengatakan, "Permisi, aku nggak pernah lihat kamu ya." Tapi dia diam saja. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Jadi, sebelum cerita ini terjadi, aku pernah mendengar dari salah satu satpam di sekolahku. Di dekat sekolahku kebetulan ada sebuah sumur, di mana sumur itu sudah ditutup lama, karena memang sudah kering dan juga tidak dipakai untuk aktivitas sekolah. Satpam di sekolahku berkata bahwa dulu ada seorang anak sekitar tahun 90-an jatuh dan meninggal dalam sumur itu karena bermain-main di dekat sumur itu. Dan anak itu bernama Pratiwi. Kemudian di lain waktu, ibu penjaga kantin yang ada di sekolahku juga pernah mengatakan kepadaku, pernah mendapatkan SMS di mana mengatakan bahwa minta dijemput dengan menyebutkan nama sekolahku. Padahal saat itu sekolah kosong. Bahkan ada supir taksi yang datang juga ke sekolahku karena mendapat SMS tersebut. Kemudian tertulis di SMS tersebut bahwa pengirimnya bernama Pratiwi. Padahal di sekolah itu tidak ada lagi yang bernama Pratiwi, ataupun tidak ada juga satu orang yang tinggal di sekolah itu selain penjaga sekolah dan Pak Satpam itu. Bahkan supir taksi ini mengatakan bahwa waktu dia memesan taksi, dia sempat menelepon saya dan berkata, "Pak, tolong jemput saya di SMP ini. Tolong ya Pak," dengan suaranya yang begitu lirih. Nah, mungkin ada orang yang iseng. Mungkin awalnya aku berpikir seperti itu. Tapi kembali lagi di ceritaku yang awal ini. Saat ini di depanku ada sosok berpakaian paskibraka dengan lumuran darah yang menatapku kosong. Kemudian dia tertawa sekeras-kerasnya. Aku pun lari kembali keluar ke gerbang sekolah. Sampainya di luar, aku bertemu teman-temanku. Teman-temanku bertanya,
kenapa kok ngos-ngosan begitu? Aku bilang, aku lihat Pratiwi yang legenda itu. Jadi memang nama Pratiwi ini sangat terkenal di sekolahku sejak ada kejadian-kejadian seperti arwah yang kerasukan yang mengerasuki salah satu siswi di SMP kami dan mengaku bahwa namanya Pratiwi. Kemudian temanku bilang, kamu jangan bercanda. Ayo, aku temani kamu untuk masuk ke dalam sekolah dan kita lihat saja. Dan benar saja, tidak ada 15 menit aku lari dari luar sekolah dan bertemu temanku. Sosok itu sudah tidak ada. Tapi masih jelas di ingatanku bagaimana dia menatapku kosong kemudian dia tertawa. Dan matanya yang begitu putih dan baju paskibrakanya tertulis Pratiwi dengan bercak-bercak darah. Sejak saat itu, aku tidak mau lagi datang pagi-pagi meskipun ada kegiatan sekolah ataupun kegiatan lainnya. Aku juga tidak berani ke toilet sekolah sendiri. Selain beberapa temanku pernah mengalami kerasukan, aku juga sering melihat ada suara-suara yang terdengar dari arah kamar mandi ujung dan terlihat pula bayangan. Dan aku juga tidak ingin mengetahui siapa sosok itu setelah kejadian ini. Tapi yang aku tahu pasti bahwa aku memang melihat sosoknya, sosok si paskibraka bernama Pratiwi itu.